Ya, selamat malam rekan-rekan Teologi Dewi. Apa kabar hari ini? Tentu aja pasti banyak yang sudah mulai ngerasa bosan, sudah mulai ngerasa jenuh dengan kondisi yang nggak jelas sekarang, ya, dengan kebijakan yang masih kanan kiri dan segala macam. Hari ini saya Lukas akan eh, bersama kawan-kawan, bersama rekan-rekan untuk kita kembali ngasik di malam hari ini. Hari ini tema yang diberikan akan akan dibawakan oleh Pendeta Yahya Wijaya. Teman-teman sudah bisa melihat kurikulum vitae beliau di postingan kami yang sebelumnya. Saya coba undang dulu. Oke, selamat malam Pak Yahya. Selamat malam, Ya, selamat Pak malam Yahya. semua. Sehat Pak Yahya? Sehat. Oh, puji Tuhan. Iya Pak Yahya, Ya, jadi malam hari ini kita akan menemani teman-teman sahabat teologi DW. Tetapi sebelum kita memulai diskusi, ya, kita akan mematikan kolom komentar untuk sementara waktu teman-teman. Nanti teman-teman akan bisa lagi memberikan komentar eh, setelah Pak Yahya memberikan eh, materinya. Begitu ya teman-teman ya. ya, oke. Oke, baik. Ya, Pak Yahya, dalam masa pandemi ini kita sudah melewati berarti mungkin dari sejak Maret begitu ya Pak ya. Dan sekarang kita sudah sampai di bulan Juli bahkan sekarang. Juli, Berarti ya, sudah sekarang sudah berarti jalan bulan keempat gitu ya, sudah mau masuk ke bulan keempat. Eh, Tentu saja di masa pandemi ini banyak sekali orang Kristen yang sering banget mempertanyakan, Pak. Pertanyaannya ya, adalah di mana sih Yesus di saat-saat pandemi seperti sekarang ini gitu? Di mana sih Yesus di saat-saat mungkin ada anggota keluarga yang sedang ikut menjadi korban dari COVID-19 ini kayak begitu. ya, Uh, Menurut Bapak sendiri bagaimana sih seharusnya orang Kristen itu tuh memandang pandemi ini, Pak? ya. Jadi memang orang Kristen kita punya sumber yang sangat terkenal yaitu Alkitab. Ya, di dalam Alkitab, terutama dalam kitab-kitab Injil, itu kita menemui sebuah rangkaian cerita tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya kira ini yang seringkali menjadi acuan bagi orang Kristen ketika menghadapi penyakit. Ya, juga saat ini ketika banyak orang sakit dan setiap orang terancam oleh penyakit COVID-19 ini. Memang lalu kita bertanya-tanya ya, apakah bisa kita minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang kena COVID ini, ya, sama seperti yang dilakukannya dulu, seperti yang diceritakan dalam kitab Injil, begitu, ya toh? Iya betul Pak. Jadi kan kalau saya sih secara pribadi kita sering melihat gitu kondisinya nanti aja nunggu Yesusnya datang gitu. Kalau menurut Bapak apa pemikiran-pemikiran seperti itu kayak gimana sih Pak? Ya, jadi saya melihat paling sedikit ada 6 pendekatan yang berbeda tentang bagaimana kita memahami dan memaknai cerita-cerita Alkitab tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ada macam-macam orang mengartikan berbeda-beda dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, eh, Iya. saya
Saya sebut saja pendekatan yang pertama yang saya kira cukup populer dan belakangan juga menjadi salah satu perdebatan di Indonesia antara seorang pengkhotbah yang terkenal yang menggugat mana sih itu pendeta-pendeta yang biasanya jualan kesembuhan ilahi. Kok sekarang pada hilang semua gitu kan. Lalu timbul perdebatan yang sampai PGI turun tangan dan supaya menyerukan supaya jangan ribut sendiri gitu. Nah, jadi pendekatan yang pertama saya sebut saja dengan istilah pendekatan terapeutik. Pendekatan terapeutik ini pendekatan yang sering dipakai oleh kalangan Pentakosta konvensional dan karismatik. Ya. Tidak semua kalangan Pentakosta, karena dalam survei saya belakangan ini ternyata ada pergeseran juga pandangan di kalangan Pentakosta. Tapi biasanya kalangan Pentakosta yang konvensional dan karismatik yang dikenal suka menyelenggarakan pelayanan penyembuhan ilahi atau divine healing. Mereka menjadikan pelayanan penyembuhan seperti yang dilakukan Yesus sebagai terapi yang paling benar dan paling baik untuk segala penyakit di sepanjang zaman. Karena kan ada ayat Alkitab itu, Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Orang Pentakosta sering dinyanyikan lah ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Gitu. Jadi pelayanan penyembuhan Yesus harus dilanjutkan apa adanya seperti yang diceritakan di dalam Alkitab, juga pada masa sekarang, itu pendekatan terapeutik. Sebetulnya ada dua kelompok juga dalam pendekatan ini. Yang satu yang meyakini bahwa penyembuhan yang dilakukan itu dilakukan dengan kuasa supranatural yang berasal dari Yesus sendiri. Seringkali dipakai istilah oleh darahnya atau oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan kuasa itulah yang menghasilkan kesembuhan seketika yang sempurna. Diyakini juga bahwa kuasa supranatural ini merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu. Nah, di kalangan ini ada kubu yang cukup radikal, yang mempertentangkan antara penyembuhan ilahi dengan pengobatan medis dan pengobatan lainnya. Jadi mereka yang kelompok ini menganggap pengobatan medis itu tindakan yang tidak beriman. Nah, kalau sakit pergi ke dokter itu tandanya tidak beriman ya, atau kurang beriman. Apalagi kalau ke pengobatan alternatif, wah itu pekerjaan setan gitu ya. Nah, itu yang radikal ya. Tidak semua sampai ke sana ya. Nah, tapi ada juga kelompok kedua dari pendekatan terapeutik ini yang menganggap dan melakukan pelayanan penyembuhan ini lebih sebagai terapi psikologis. Ya, dengan harapan akan memperoleh semacam efek placebo. Ya, jadi setidaknya keyakinan tentang kuasa Yesus yang menyembuhkan itu dapat membangun kepercayaan diri si penderita sakit dan membuatnya untuk tidak putus asa. Nah, pikiran yang positif seperti itu tentu bisa menjadi faktor yang mendukung kesembuhan, terutama kalau kasusnya itu psikosomatis. Ya. Tapi malah belakangan juga ada teori yang menganggap bahwa penyakit itu berasal dari pikiran. Pikiran-pikiran yang negatif itu akan menyebabkan penyakit. Jadi saya kira teori itu juga cocok dengan kelompok yang memakai pendekatan terapeutik itu terapi psikologis. Itu yang pertama. Lalu pendekatan yang kedua yang saya sebut pendekatan kerigmatis. Ya, kerigma itu pemberitaan. Nah, pendekatan ini diperkenalkan oleh para reformator, khususnya Calvin, dan kemudian dianut oleh gereja-gereja Calvinis. Gereja-gereja Protestan di Indonesia umumnya Calvinis ya, atau Reform. Iya. Menurut Calvin, penyembuhan Yesus adalah alat pemberitaan. Alat pemberitaan Injil untuk konteks zamannya dulu. Nah, pemberitaannya sendiri itu bersifat permanen. Sampai sekarang juga harus memberitakan.
Namun penyembuhannya sebagai alat itu sifatnya temporer. Nah, sekarang ini peran pelayanan penyembuhan seperti yang Yesus lakukan dianggap sudah tidak relevan, sudah dihentikan. Ini makanya sikap ini sering disebut juga dengan sesasionism, ya, sudah berhenti. Jadi tugas gereja adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi tugas menyembuhkan orang sakit itu sudah diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan pelaksanaan praktisnya oleh lembaga-lembaga kedokteran dan pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau kena COVID ya pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit. Jangan berharap manggil pendeta, nanti malah pendetanya ketularan. Iya betul. Ini Pak, menurut sorry Pak, pendekatan yang kedua ini. saya sedikit Ya, mau ya, motong Pak. Tadi kan Bapak sebut ya. tentang sensasionisme. Mungkin bisa dijelasin Pak sensasinya? Sesasionisme itu artinya sudah berhenti, tidak berarti memang pendekatan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu sekarang sudah berhenti dan sudah memang beralih lah saya, kalau misalnya saya boleh menggunakan kata beralih karena itu cuma yang penting pemberitaannya bukan alatnya. Ini pendekatan kerigmatis ya. Nah, jadi paling baik yang bisa dilakukan oleh gereja adalah mendirikan atau mendukung lembaga-lembaga pelayanan medis seperti rumah sakit. Dan itu sebabnya gereja-gereja Calvinis, ya, seperti sebagian besar gereja-gereja Protestan Indonesia, itu tidak pernah menyelenggarakan kegiatan semacam penyembuhan ilahi. Dan pendeta-pendetanya agak grogi jika diminta menumpangkan tangan ketika mendoakan orang sakit. Ya, itu yang kedua, itu pendekatan kedua ya, pendekatan kerigmatis. Nah, yang ketiga saya sebut dengan pendekatan etis. Nah, pendekatan ini melihat aspek etika dari pelayanan Yesus. Jadi acuan yang sering digunakan adalah Lukas 4 ayat 18 sampai 19 yang sering disebut sebagai maklumat misi Yesus, di mana pelayanan penyembuhan itu dikaitkan dengan kepedulian kepada orang miskin, pembebasan kaum tertindas, dan tahun rahmat Tuhan. Nah, dalam pendekatan ini, penyembuhan Yesus dianggap sebagai tindakan keberpihakan terhadap kaum miskin yang tidak punya akses terhadap pelayanan publik secara umum, termasuk pengobatan. Pendekatan ini banyak dianut antara lain oleh para teolog pembebasan. Bagi mereka, kisah pelayanan penyembuhan Yesus merupakan inspirasi bagi advokasi terhadap dan perjuangan bersama kaum miskin di masa kini melawan kebijakan dan sistem pelayanan publik yang elitis dan kapitalis. Masker saja kan harganya naik banyak ya, karena diserahkan kepada pasar gitu. Banyak orang miskin nggak mampu di masker, padahal disuruh pakai masker wajib gitu kan. Nah, ini sudah mau masuk ke normal seperti ini kan, hal-hal seperti itu, hand sanitizer lah, terus masker itu tuh adalah hal yang wajib, tapi harganya malah makin lama makin tinggi kalau saya lihat juga di pasar sekarang, Pak. Jadi itu kan termasuk harusnya disediakan oleh pemerintah ya. Jadi semua orang harus punya akses ke itu kalau memang itu diwajibkan. Jadi ini kelompok yang pendekatan etis itu menekankan sisi itu. Ada kelompok lain yang penafsirannya juga termasuk dalam pendekatan etis, yaitu yang menyoroti secara lebih detail sikap Yesus dalam pelayanan penyembuhan dan melihatnya sebagai acuan bagi etika profesi. Jadi misalnya pengusiran roh jahat ya, cerita dalam Injil itu dilihat sebagai model dari penggunaan kekuasaan, otoritas. Nah, itu etika kepemimpinan ya. Lalu bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, cara dia berelasi dengan penderita itu dipakai sebagai referensi bagi etika perawatan dan etika medis. Jadi ini pendekatan yang ketiga, yaitu
pendekatan etis. Ya, jadi sangat berbeda dengan yang satu tadi, yang terapeutik ya. Kalau terapeutik itu kan kisah itu menunjukkan kepada kita terapi, bagaimana kita mengobati orang sakit sekarang. Harus sama seperti Yesus dulu ya. Kalau pendekatan kerigmatik itu alat pemberitaan. Nah, kalau pendekatan etis, ini yang dilihat adalah dimensi etikanya. Nah, lalu yang pendekatan keempat, itu pendekatan liturgis. Ya. Pendekatan ini banyak dipakai khususnya oleh gereja yang apa namanya yang sangat liturgis ya, seperti gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks, gereja Anglikan. Penyembuhan orang sakit menjadi bagian dari ritus gerejawi. Nah, jadi menyangkut seluruh tahap kehidupan, mulai dari janin di dalam kandungan sampai kematian. Itu kalau di gereja-gereja itu kan semua ada liturginya itu. Ya. Jadi tujuan dari ritus penyembuhan bukan pertama-tama kesembuhan orang sakit atau cure, meskipun tidak tertutup terhadap kemungkinan terjadinya kesembuhan fisik. Melainkan yang lebih penting adalah pemulihan. Nah, ini yang disebut healing ya. Pemulihan relasi dengan Tuhan, relasi dengan umat, komunitas, dan pemulihan hubungan dengan sesama. Nah, dengan menjalankan ritus penyembuhan, maka kesakitan seseorang dijadikan masalah komunitas. Jadi bukan masalah individual si penderita sendiri. Maka melalui ritus itu, umat menempatkan diri bersama si penderita untuk menyampaikan perasaan-perasaannya dan harapan-harapannya kepada Tuhan. Dan sekaligus juga merangkul iman si sakit itu ke dalam iman bersama umat Tuhan. Ya. Jadi pendekatan liturgis itu menolak kesakitan ditanggung sendiri secara individual oleh si sakit, tapi dijadikan masalah bersama umat Tuhan. Dan sebagai sebuah komunitas anak-anak Allah, komunitas beriman, maka persoalan si sakit ini kemudian dibawa kepada Tuhan melalui ritus-ritus gerejawi itu. Nah, sejak akhir abad 20, beberapa gereja Protestan juga ikut memakai pendekatan ini ya, di beberapa gereja di luar negeri misalnya, mereka juga ikut membuat kegiatan-kegiatan liturgis yang fokusnya adalah kepada penyembuhan orang sakit. Nah, kalau di Indonesia mungkin bentuk yang paling sederhana ya, mendoakan orang sakit dalam kebaktian hari Minggu, atau juga dalam kunjungan ke rumah sakit dan rumah orang yang sakit. Itu pendekatan liturgis. Kemudian pendekatan yang keempat, itu saya sebut pendekatan realis eskatologis. Ya? Oh ya, kelima. Sorry. Kelima ya. Itu disebut pendekatan realis eskatologis. Ya. Dalam pendekatan ini, penyembuhan yang dilakukan Yesus dipahami sebagai tanda kerajaan Allah. Tapi bukan satu-satunya tanda, karena tanda-tanda kerajaan Allah itu macam-macam. Jadi penyembuhan itu bersama-sama dengan tanda-tanda yang lain, seperti misalnya keadilan dan perdamaian, itu menunjuk kepada kerajaan Allah. Sebagai tanda, peristiwa penyembuhan itu belum terjadi secara masif. Dan juga tidak mencerminkan realitas saat ini. Karena kerajaan Allah itu kan punya aspek atau punya sifat eskatologis. Ya. Artinya kesempurnaannya baru terjadi di masa depan. Ya kan? Iya. Jadi yang dapat kita alami sekarang barulah tanda-tandanya. Tanda itu menunjukkan kehendak Allah dan arah kehidupan yang sedang diperbaharui oleh Allah. Jadi penyembuhan Yesus menunjukkan bahwa sakit bukanlah kehendak Allah. Sebaliknya Allah menghendaki semua orang sehat. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan yang lain. Namun lenyapnya penyakit secara total
itu baru terjadi di masa depan. Sekarang ini, setiap kesembuhan mesti dilihat sebagai tanda dari masa depan yang bebas penyakit itu. Karena itu kesembuhan itu patut disyukuri dan diperjuangkan, meskipun tidak bisa diharapkan akan dialami pada semua kasus dan pada setiap orang. Sama seperti hal-hal baik yang lain. Kehidupan yang adil, makmur, dan damai, itu baru akan terjadi di masa depan, kesempurnaannya. Meskipun begitu, sekarang ini kan tetap ada juga orang yang berubah nasibnya dari miskin menjadi makmur. Ya kan, ada juga konflik yang berakhir damai, kan ada, walaupun tidak banyak, tidak masif, tapi terjadi, dan itu tanda. Itu menandakan bahwa keadilan, kemakmuran, dan perdamaian itu mungkin. Itu kehendak Tuhan dan layak diperjuangkan. Begitu juga dengan kebebasan dari sakit penyakit. Jadi itu sebagai tanda, bukan terapi yang mujarab untuk semua orang ya. Ya, itu belum mungkin terjadi sekarang. Tapi sebagai tanda kita bisa melihat misalnya yang kena COVID ini kan juga banyak yang sembuh ya. Ya walaupun ada juga yang mati, ada juga yang parah yang sampai sekarang belum sembuh. Tetapi kan bahkan cukup banyak yang sembuh dan itu menunjukkan bahwa COVID ini bukan Tuhan yang bikin gitu loh. Ini bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah orang bisa melawan penyakit semacam ini dan sembuh. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah bisa kita tampak pada kesembuhan orang-orang dari COVID-19 ini. Jadi kita punya pengharapan besar di sini bahwa pada masa mendatang ya mungkin tidak terlalu lama lagi kita akan bisa mengatasi COVID-19 ini. Sehingga segala upaya dan perjuangan manusia untuk melawan penyakit ini adalah perjuangan di arah yang Tuhan persiapkan. Perjuangan bersama dengan Tuhan. Ya. Kemudian pendekatan yang saya sebut realis eskatologis. Ya. Yang kelima tadi. Lalu yang terakhir yang saya sebut pendekatan mistik. Ini pendekatan yang keenam ya. Pendekatan ini memaknai penyembuhan Yesus sebagai bagian dari pengalaman rohani atau pengalaman mistis yang Yesus tawarkan kepada beberapa orang sakit yang ditemuinya. Tidak semua orang sakit, ya. Beberapa orang sakit. Nah, sebagai pengalaman mistis, kesembuhan itu sifatnya personal dan unik. Maka caranya bisa macam-macam. Bisa seketika seperti digambarkan dalam kitab Injil, bisa juga melibatkan proses medis secara bertahap. Nah, sifat personal dan unik juga membuat kesembuhan seseorang tidak bisa dijadikan standar atau model untuk semua kasus atau setiap orang. Ya. Ini sebagai sebuah pengalaman rohani, pengalaman mistis itu unik untuk setiap orang. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Injil, sering sekali ketika Yesus selesai menyembuhkan orang, dia berpesan. Dan disebutkan bahkan dia melarang dengan keras penyebaran berita tentang penyembuhan yang dilakukannya itu. Ini berbeda kan dengan praktek-praktek yang disebut kesembuhan ilahi sekarang yang seringkali justru disebar kemana-mana. Besar kemana-mana atau bahkan orang-orang Kristen seringkali juga kalau sembuh dari penyakit disuruh, ayo bersaksi ya, ceritakan kepada semua orang gitu ya. Tapi kalau dalam pendekatan mistik nggak bisa begitu, karena ini pengalaman yang eksklusif sebetulnya ya, pengalaman yang subjektif. Yesus melarang, sebab nanti kalau orang yang disembuhkan itu lalu cerita kemana-mana, ya, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengalami kesembuhan? Ya, berita itu kelihatannya baik, tapi orang yang tidak mengalami kesembuhan akan merasa bersalah atau merasa diperlakukan tidak adil, ya kan?
Ya. Jadi itu sebabnya Yesus melarang dengan keras itu. Yesus juga sering mengasingkan diri ke tempat sepi untuk Ya. menghindari orang banyak yang berbondong-bondong mendatanginya karena mendengar tentang mujizat-mujizat penyembuhan itu. Nah, sebagai bagian dari pengalaman mistis, kesembuhan tidak berdiri sendiri, tapi satu paket dengan pengalaman-pengalaman lain yang menyadarkan penderita bahwa Tuhan hadir dan menyertai kehidupannya. Ya. Kesembuhan itu bukan satu-satunya bentuk pengalaman rohani bagi penderita penyakit. Ya. Jadi dalam hal ada orang sakit yang tidak disembuhkan, itu tidak berarti imannya bermasalah. Atau tidak berarti dia iman dibandingkan yang disembuhkan. Tidak. Tapi bahwa Tuhan menyediakan bentuk pengalaman rohani yang berbeda untuk dia. Ya. Nah, pendekatan mistis tidak terbatas pada pengalaman individu saja, tetapi juga pengalaman bersama umat manusia, termasuk melalui perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi. Kalau kita menelusuri sejarah ilmu pengetahuan, itu sebetulnya kan banyak pengalaman mistik gitu, terlibat di sana. Nah, kebetulan yang terjadi dalam penelitian di laboratorium yang kemudian bisa mengubah kehidupan, seperti yang terbukti dalam kasus ditemukannya penisilin oleh Alexander Fleming. Sebetulnya kan kebetulan itu kan. Itu kebetulan karena asistennya itu menumpahkan cairan streptococcus ya. Bukan cairan penisilin, dan kemudian mengenai jamur streptococcus yang ada di laboratoriumnya. Tinggal pergi besoknya setelah Fleming pulang dan melihat, loh kok ini kok jamurnya pada mati gitu kan. Nah, dari situ lalu secara tidak sengaja ditemukanlah penisilin yang luar biasa yang kemudian menyelamatkan jutaan nyawa. Nah, itu baru pada awal abad ke-20 kan, tahun 1920-an itu kan. Jadi hal-hal seperti ini kan banyak terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya, yang disebut mungkin kebetulan-kebetulan yang bermakna itu. Dan ini semua membuktikan bahwa Tuhan hadir dan menyertai, bahkan memakai upaya-upaya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kebaikan bagi kehidupan. Nah, jadi itu 6 macam pendekatan terhadap bagaimana memaknai kisah penyembuhan di dalam Injil itu. Ya, itu yang saya coba untuk sampaikan sebagai pengantar diskusi malam ini. Iya Pak, saya sih rada penasaran nih Pak. Kan kalau misalnya tadi Bapak sebutkan ada 6 macam pandangan lah ya, ada 6 macam pendekatan seperti itu. Di mana saya juga melihat bahkan ada beberapa seperti pendekatan pertama dengan pendekatan ketiga itu seperti rada bertolak belakang misalnya. Apakah sebenarnya kita, atau mungkin saya bisa menanyakan seperti ini, bagaimana sih sebenarnya kita harusnya itu menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu yang ada di kalangan umat sekarang sih Pak, dalam memandang tentang penyembuhan itu Pak? Ya, kalau saya sih sebagai orang duta wacana, kita kan tidak dogmatis ya. Jadi ya silakanlah masing-masing bagaimana memaknainya, dan cobalah saling belajar gitu loh, yang penting. Jadi kalau sekarang misalnya tahunya cuma pendekatan pertama, atau kita kalau yang dari gereja-gereja Calvinis ini tahunya pendekatan karismatis gitu ya. Malah sekarang kita belajar juga dari pendekatan-pendekatan yang lain gitu loh. Supaya jangan menganggap apa yang selama ini kita pegang itu satu-satunya yang benar gitu loh. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan pendekatan terhadap kisah Injil. Jangan oleh karena saya tidak memakai pendekatan yang itu lalu dianggap berarti tidak percaya Yesus gitu. Kan akhirnya gitu. Saling bentrok sendiri, saling menyalahkan sendiri antar. Ya.
Jadi nggak perlu seperti itu. Tapi ya marilah kita saling belajar, kan semua juga ada benarnya, semua ada baiknya juga. Menurut saya sih begitu. Iya, oke. Sebelum saya meneruskan pertanyaan saya akan mulai membuka kolom komentar sehingga rekan-rekan sahabat teologi DW bisa memberikan masukan, bisa memberikan pertanyaan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Biar diskusi ini semakin seru gitu ya Pak ya. Makin malam makin Ya, seru kalau bahasa anak mudanya sekarang kayak gitu. ya. Nah Pak, eh, kalau misalnya kemudian saya berpikir nakal nih Pak ya. Sebenarnya bisa nggak sih Pak, kalau misalnya keenam-enamnya itu, keenam pandangan itu tuh digunakan secara bersamaan oleh satu orang yang sama, kayak gitu Pak. Ya bisa saja. Bisa satu orang itu memiliki 6 pandangan sekaligus dan menggunakannya dalam satu kasus Ya seperti itu. Gitu. mungkin bisa, mungkin. Ya. Kenapa tidak? Ini kan Hmm. kalau tipologi itu kan sifatnya memang apa namanya, mencoba untuk membeda-bedakan, tetapi realitas kadang-kadang kan tidak bisa dibedakan. Artinya saya hanya percaya dengan pendekatan etis misalnya. Saya percaya pendekatan etis juga, saya juga percaya pendekatan liturgis, dan saya juga misalnya pendekatan mistik. Saya kira tidak masalah. Berarti kalau misalnya memang kita punya lebih daripada satu pendekatan untuk kita percayai, untuk Ya, kita lakukan, ya itu bukan suatu ya, masalah ya, orang gitu ya, ya, karena untuk orang lain, karena ini balik lagi seperti tadi katanya Pak ya, ya, kita sudah tidak lagi bergerak pada ranah dogma doang gitu ya Pak ya. ya. Oke. Ya, kalau kita di UKDW memang kita tidak pakai pendekatan dogmatis ya. Kita tidak menjadikan dogma sebagai kebenaran yang tidak boleh disentuh gitu ya. Teologi itu kan harus justru bersifat kritis dan terus berkembang. Pendekatan dogmatis itu kan menutup perkembangan. Kita memilih beberapa dalil dan menganggap itu sudah tidak bisa diubah. Nah, kalau kita di UKDW kan tidak begitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya dogmatis itu kita sudah lama kita tinggalkan. Gitu. Kita mencoba untuk mengikuti perkembangan dan juga melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus juga bekerja dalam ilmu teologi gitu loh. Sehingga dalam ilmu teologi juga ditemukan pendekatan-pendekatan baru, teknik-teknik baru, metode-metode baru. Itu semua tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus yang dinamis dan terus-menerus memperbarui peradaban. Gitu. Jadi jangan terlalu mudah menghakimi karena misalnya ini pendekatannya nggak biasa, ini apa pendapatnya lalu dianggap sesat, liberal, tidak beriman dan sebagainya. Ya. Ya belajar untuk menghargai satu sama lain lah ya Pak, antar pendekatan seperti itu ya Pak ya. Ya tentu tidak berarti harus menerima semua sebagai benar ya. Tapi kita kan mesti melihat apa teks dan konteks. Pengalaman kita sendiri juga mestinya kita jadikan salah satu aspek dalam memahami itu semua gitu. Saya mungkin tertarik Pak, kalau misalnya kita kembali ke awal percakapan kita, sebenarnya kalau misalnya sekarang terjadi gitu ya Pak, yang sekarang sudah berlangsung, yang sekarang ya yang ada di masa sekarang ini, masa-masa pandemi ini, menurut Bapak apakah keenam pendekatan tadi sudah mulai menunjukkan menunjukkan dirinya kayak gitu Pak? Maksudnya misalnya kayak pendekatan karismatis misalnya, apakah doa-doa penyembuhan dan segala macam itu sudah mulai dilakukan oleh gereja dan memang sekarang sedang berlangsung seperti itu. Mengingat juga kan kita mungkin di bulan Juli nanti kan kita sudah mulai masuk ke era new normal nih Pak, yang which is
yang berarti kok jadi pakai bahasa Inggris, yang berarti eh, nanti jemaat juga akan kembali ke gereja. Bagaimana sih sebenarnya menurut Bapak penyembuhan yang seharusnya dilakukan oleh gereja, kalau misalnya pemahaman apa yang harus diberikan oleh gereja kepada umat nantinya kalau misalnya memang eh, gereja ingin, oh aku melakukan gereja melakukan pendekatan ini untuk eh, jemaat yang memang sedang sakit misalnya, kayak gitu Pak. Gini aja deh, saya cuma ingin berpesan bahwa istilah new normal itu bisa menyesatkan ya, karena kita di Indonesia ini sama sekali belum normal. Ya, sama sekali belum normal. Tapi oleh karena pertimbangan ekonomi saja lalu Kita cepat-cepat untuk semua menormalkan. diperlonggar. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini sudah bebas dari virus itu. Sama sekali tidak ya. Karena itu kalau gereja memang mau membuka kebaktian, artinya kerumunan orang di dalam gereja akan diizinkan lagi mulai bulan Juli. Saya harap jangan atas dasar Tuhan pasti akan melindungi. Ya. Jangan begitu, karena kita mesti ingat bulan Maret atau bulan Februari itu yang banyak kena, yang jadi klaster penularan itu justru gereja-gereja. Di Singapura ada 2 gereja besar yang menjadi klaster penularan. Di Korea Selatan juga begitu. Jadi jangan menganggap, kan kita kan umat pilihan, pasti Tuhan melindungi, tidak akan sakit. Bukan itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi kita lihat, kan kita bisa minta Tuhan Yesus, kalau nanti ada yang kena, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Ya, menurut saya sih cobalah kita berpikir yang lebih rasional. Tidak berarti lalu kisah penyembuhan di dalam Injil itu nggak relevan lagi. Kan kita lihat tadi ada banyak pendekatan yang lain. Bahwa kisah itu punya makna yang jauh lebih mendalam dan lebih luas daripada sekedar terapeutik. Begitu loh. Jadi menurut saya sih kalau lihat pengumuman pemerintah itu ya, kurvanya belum turun. Setiap hari itu yang resmi saja ya masih ribuan yang kena di Indonesia. Di negara-negara Asia Tenggara yang lain sudah mulai turun, tapi di Indonesia belum. Nah, itu yang lapor, belum yang tidak ketahuan. Ya. Surabaya masih mengerikan seperti itu. Zona merah masih ada di mana-mana. Bahkan zona yang tidak merah pun belum tentu tidak merah betul. Jadi menurut saya kalau memang berani membuka itu harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menyalahkan Tuhan kalau nanti nekat buka lalu umatnya kena COVID semua. Begitu. Iya Pak. Mungkin ada satu komentar yang buat saya menarik Pak dari Yusa Susilo, mengatakan bahwa idealnya memang keenam pandangan tersebut disatukan dan diimplementasikan secara proporsional. Di kalangan Pentakosta pun tidak lagi konservatif pada pendekatan pertama di masa pandemi ini. Menurut Bapak, bagaimana pandangannya Kak Yusa Susilo ini terhadap keenam pandangan itu tadi? Ya, saya pernah membuat survei tentang bagaimana sikap terhadap kesembuhan ilahi. Itu kira-kira ada 30 responden dari gereja Pantekosta dan 30 responden dari gereja Protestan non-Pantekosta. Ternyata hasilnya hampir sama. Jadi pendeta-pendeta Pantekosta itu juga tidak semuanya, bahkan hampir semua responden saya itu tidak memakai pendekatan terapeutik. Jadi menurut mereka makna dari penyembuhan Yesus itu bukan itu, bukan terapi masa kini. Jadi makna yang lain gitu.
Jadi tidak semua gereja Pentakosta memakai pendekatan terapeutik sekarang. Saya kira karena belajar juga dari pengalaman. Meskipun masih ada juga gereja-gereja tertentu yang memang jualannya itu kesembuhan ilahi. Ya. Lalu kalau misalnya kita menemukan ada gereja-gereja yang memang menjual, dalam tanda kutip nih Pak, menjual tentang kesembuhan ilahi, lantas apa yang harus kita lakukan Pak? Ya nggak usah melakukan apa-apa. Ya biar saja loh. Nah, kenapa kita kok repot? Oh gitu. Kan biarlah umatnya sendiri yang menilai kan. Oh, iya. Masyarakat yang menilai. Kenapa kita harus repot? Kita tidak perlu menghakimi mereka gitu. Kalau kita bilang itu menipu, ya janganlah. Belum tentu juga, karena mungkin mereka punya keyakinan, mereka punya pengalaman, kita nggak tahu. Gitu. Tapi kan masyarakat sudah dewasa, umatnya juga kan ya tidak semuanya mau mentah-mentah begitu saja. Semua kan, apalagi kasus pandemi ini memberikan pengalaman lah kepada kita, terutama umat beriman ini. Memberikan pengalaman yang bisa mengubah juga persepsi kita tentang peranan Tuhan, tentang termasuk ini, makna dari penyembuhan Yesus. Jadi Ya, ada kalau saya sih tidak suka. Ya. Jadi di masa Kenapa? pandemi ini juga, di masa pandemi ini jadi pandangan kita soal Yesus, pandangan kita soal apa yang kalau misalnya di judul kita tentang mujizat penyembuhan dan segala macam itu juga pelan-pelan memang harus kita rubah gitu ya Pak ya, supaya memang tidak apa ya, tidak terlalu bergeser kayak gitu Pak, atau gimana menurut Bapak? Ya, saya sih tidak suka mengharuskan orang ya. Setiap orang yang berbeda-beda. Jadi marilah kita belajar. Pengalaman ini juga pengalaman pandemi ini juga menumbuhkan iman kita, mendewasakan iman kita kan. Ini memaksa kita juga untuk memberi pemaknaan-pemaknaan baru terhadap semua yang selama ini kita pegang, yang seakan-akan itu sebuah kebenaran mutlak. Belum tentu seperti itu. Jadi pengalaman dan pengetahuan itu kan berjalan beriringan. Kalau menurut saya sih begitu ya. Oke, ya, oke, dari Mengapa saya teman-teman, ya monggo Bapak dilanjutkan dulu. mengapa saya coba untuk membuat tipologi ini karena kan kalau dari kalangan gereja-gereja Calvinis ya, termasuk gereja saya gitu kan pendekatan kerikmatis ini yang sangat kuat ya. Jadi bahkan penyembuhan Yesus itu hampir tidak pernah dikhotbahkan sebagai dengan makna penyembuhan, tidak pernah dikaitkan dengan sakit dan penyakit. Selalu itu adalah aspek lain yang ditonjolkan. Nah, padahal ada banyak pendekatan lain. Karena dulu pikirannya kan kebanyakan orang atau 1 dan 2, atau terapeutik atau kerikmatis gitu. Padahal ada banyak pendekatan yang lain lagi. Gitu. Oke, dari rekan-rekan teologi Dewi mungkin masih ada yang kira-kira masih penasaran apa, mungkin mau memberikan masukan, memberikan tanggapan kepada pemaparannya Pak Yahya, boleh banget langsung nulis di kolom komentar. Kalau yang kemudian teman-teman yang saya coba tangkap ya Bapak dari diskusi kita, memang keberagaman itu biarlah menjadi beragam gitu ya Pak ya. Tetap jangan apa saling menyalahkan, saling apa ya, saling me, saling menyatakan bahwa diri saya yang paling benar, tapi ya coba bisa menerima satu sama lain begitu ya Pak. Iya, saya cuma melihat jangan kita terjebak gitu loh pada satu pendekatan. Jadi misalnya tadi teman-teman dari Pentakosta ya, dari pengalaman pelayanan mereka
pendekatan terapeutis itu banyak gagalnya misalnya. Sudah mendoakan orang, sudah pakai doa puasa, kok nggak sembuh. Ya. Lalu mereka secara pribadi mungkin tidak lagi memakai pendekatan itu, tetapi mereka tidak tahu terus apa yang mau dilakukan misalnya gitu kan. Nah, padahal tradisi mereka adalah pendeta itu harus melakukan pelayanan kesembuhan ilahi misalnya. Nah, jadi misalnya kalau kita belajar ada banyak pendekatan yang lain, mereka kan bisa mengetahui, oh ternyata tidak harus begitu. Ya. Yesus menyembuhkan, dan maknanya bagi kita sekarang tidak harus terapeutik. Mungkin bisa terapeutik kadang-kadang, tapi juga tidak selalu. Bisa juga itu kerigmatis, bisa juga itu liturgis, bisa juga itu etis, ada makna etisnya, atau mistik gitu kan. Nah, bisa juga itu dilihat sebagai tanda-tanda kerajaan Allah. Terjadi tapi tidak selalu semua akan mengalami, karena sebagai tanda itu ya seperti yang Yesus katakan juga kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, ya lihat tanda-tandanya gitu kan. Oke Bapak, kita masih punya 15 menit teman-teman, kawan-kawan. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan lagi, punya masukan, punya mungkin dari Pak Yahya ada lagi Pak yang mau ditambahkan di 15 menit terakhir kita Bapak? Ya, saya kira yang sekarang kita perlu juga gereja lakukan adalah cobalah bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Kalau misalnya tadi dikatakan beberapa gereja sudah mulai mau buka kebaktian nih, bulan Juli, ini udah Juli ya. Minggu depan misalnya mau bikin kebaktian. Tanggal 3 ini cobalah berkonsultasi dengan pihak medis. Apakah itu masih mungkin? Apakah itu resikonya masih terkendali? Gitu. Jadi jangan diputuskan sendirilah. Masalah pandemi ini masalah bersama. Dampaknya akan ditanggung bersama. Ya toh, kalau nanti gereja misalnya ya buka kebaktian, ya syukur-syukur kalau semuanya sakti, nggak ada yang kena gitu ya. Tapi kalau kemudian gerejanya menjadi klaster seperti yang terjadi di Singapura dan Korea waktu itu, yang ketularan nanti kan bukan cuma orang Kristen, masyarakat ya yang berkaitan, kan orang Kristen kan bergaul dengan banyak orang juga, yang lain-lain juga akan ketularan. Karena itu saya kira gereja perlu berdiskusi, berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten, ya, ahli epidemiologi gitu. Jangan sama politikus gitu. Jangan hanya pertimbangan ekonomi, tapi yang terutama ahli epidemiologi misalnya. Kira-kira ini resikonya itu terkendali tidak sih kalau kami buka kebaktian gitu. Oke, Bapak. Iya, saya kira untuk diskusi kita pada malam hari ini cukup asik, cukup memberikan pengalaman baru mungkin buat teman-teman juga, termasuk saya, tentang bagaimana kita memandang memandang perbedaan pandangan itu tuh bukan sebagai sebuah perbedaan gitu loh, tetapi baiklah itu sebagai sebuah perbedaan, tapi bukan malah kita mengharuskan pandangan kita misalnya kepada pandangan orang lain, begitu ya Pak ya? Ya secara umum ya bukan hanya ini ya, memang mestinya ya begitu ya. Kalau kita berbicara dalam ranah akademis kan ya harus begitu. Iya. Berpikiran terbuka. Gitu ya. Ya harus mau belajar dari yang lain gitu. Jangan mengkengkeng merasa diri sendiri benar, semua yang saya yakini itu sudah benar.
Kalau sudah gitu ya ngapain belajar lagi. Tapi kita selalu menghadapi fenomen-fenomen baru, mengalami pengalaman-pengalaman baru. Seperti ini pandemi. Seumur hidup kita kan baru kali ini ada pandemi yang sebesar ini. Ya kan? Iya. Yang virusnya tidak mengenal perbedaan. Ya, orang kaya, orang miskin, orang Kristen, orang Islam, orang tidak beragama pun kena semua. Tidak pandang bulu, ya. Terpelajar, tidak terpelajar juga kena. Orang Barat, bule maupun orang kulit hitam atau orang kulit coklat semua juga kena. Nah, dan ini terjadi global, ya, di mana-mana. Ini kan baru terjadi seumur hidup kita, ya. Kan baru kali ini kita mengalami yang seperti ini. Berbulan-bulan harus stay home, work from home, ini baru kali ini. Nah, ini kan pengalaman baru. Nah, memang pengalaman ini nggak terlalu nyaman bagi kita, tapi ada banyak hal baru juga yang kita pelajari. Termasuk juga dalam memaknai karya penyembuhan Tuhan itu. Apakah Tuhan sudah kalah sekarang oleh virus? Nah, belum tentu kan. Tidak harus begitu kan. Kalau saya sakit, nih, ada orang yang sakit, saya sudah berdoa, minta undang pendeta aja dari segala aliran sudah datang, saya nggak sembuh. Apakah Tuhan sudah tidak ada atau Tuhan lupa sama saya atau bagaimana? Nah, kan maknanya kan tidak harus seperti itu, gitu. Memaknai kehadiran Tuhan dan penyembuhan Tuhan tidak harus terapeutis seperti itu. Iya Bapak, saya kira teman-teman juga sudah menangkap apa maksud dari Pak Yahya. Mungkin Pak, kalau misalnya saya boleh minta tolong nih Pak, kita masih ada kurang lebih 8 menit lagi Bapak. Mungkin Bapak bisa minta tolong untuk mendoakan teman-teman yang sekarang yang sekarang sedang live bersama kita, yang sekarang sedang mendengarkan, berdiskusi bersama kita, begitu Pak? Mendoakan. Iya, sebagai mungkin doa penutup dari diskusi kita juga, begitu Pak. Ya, baik. Ya, mari kita berdoa bersama saja. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu untuk segala penyertaan dan kehadiran-Mu di tengah-tengah pandemi yang membawa kami ke dalam situasi yang baru ini. Dengan segala kesulitan, dengan segala ketidaktahuan kami menjalani masa pandemi ini, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa khususnya untuk saudara kami yang terkena infeksi dan harus dirawat. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan pengalaman yang bermakna bagi mereka justru di tengah-tengah seperti ini. Juga kami berdoa bagi para pekerja medis yang saat ini sedang menghadapi perjuangan yang sangat berat. Kiranya Tuhan juga bersama dengan mereka dan mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat oleh karena mereka melakukan juga pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mendoakan para pengambil kebijakan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, keberanian, dan rasa tanggung jawab, supaya mereka bisa mengambil kebijakan yang tepat, yang membawa kebaikan bagi orang banyak. Kami berdoa untuk semua peserta diskusi malam hari ini, biarlah Tuhan juga menyertai dan melindungi kami semua. Biarlah kiranya apapun pengalaman kami di dalam pandemi ini, apapun situasi kami saat ini, kami dapat menemukan Tuhan di situ. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh perkumpulan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yahya buat waktunya, buat kebersamaan kita. Terima kasih rekan-rekan. Saya mengingatkan kembali, minggu depan kita masih ada ngasih
yang tentunya dengan tema-tema yang juga asik, dengan pembicara-pembicara yang juga asik, sama seperti hari ini kita bersama dengan Pak Yahya. Begitu ya Pak ya. Oke, Ya, saya Lukas, mohon undur diri dan terima kasih dan selamat malam. malam. Selamat malam Bapak. Malam.